internet adalah sebesar pada waktu ini sekitar 40-50% dari penduduk dunia. Itu pribuminya. Siapa itu? Anda, anak-anak dan cucu Pak Habibie, tidak semua, tapi yang sudah memanfaatkan internet, dia adalah pribumi, tidak tergantung warga negara. Juga orang Jerman, ada yang mengatakan, saya juga anak intelektualnya Habibie. Baru-baru saya ketemu bekas asisten saya, dia guru besar. Oh, Pak Habibie di sini banyak. Jadi itu semua dihubungi melalui internet. Pak Habibie sendiri dan generasi saya adalah imigran. Kami baru waktu saya taman anak-anak SMA, mahasiswa aja, belum ada laptop, belum ada internet. Jadi kami ini pendatang. Saya sebutkan ini. Saya harapkan Anda sebagai anak cucu intelektual saya berada di ujung tombak dalam masyarakat internet. Pribuminya sebagian besar Anda sudah pribuminya dari masyarakat ini, tetapi Anda mewakili ujung tombak dari masyarakat internet Indonesia. Manfaat jaringan ini untuk sementara memperjuangkan program dan mempersiapkan perkembangan serapih supaya kita tidak lagi dipermainkan seenak-enaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Terima kasih. Kami adalah alumni penerima beasiswa program Habibie. Kami adalah segelintir anak bangsa yang mendapatkan kehormatan terpilih sebagai wakil bangsa Indonesia sejak usia sangat muda untuk menempuh studi program sarjana S1 di berbagai universitas di negara-negara maju. Kita teruskan. Lanjut. Kita lanjutkan. Di negara maju Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Prancis, Austria, Kanada, Jepang, dan Australia melalui program beasiswa OFP STMDP STET IPTN PAL selama rentang waktu 15 tahun 1982-1996. Kami dikirim dalam status tugas belajar dengan misi utama menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna dapat diterapkan dalam mempercepat pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Malam hari ini, kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang sangat kami hormati dan kami cintai sekaligus kami banggakan Bapak Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie. Inisiatif Bapak sungguh sangat visioner dan bahkan menerobos pola pemikiran serta konsep umum yang berlaku di masa itu. Kami masih ingat saat Bapak menggagas ide ini, cukup banyak tantangan dan sikap skeptis dari sejumlah kalangan. Beberapa di antara suara yang tidak menyetujui menyampaikan kekhawatiran ikhwal kami yang masih sangat berusia sangat belia untuk bersekolah di luar negeri. Namun kami kagum dan sekali lagi sangat berterima kasih bahwa semua tantangan itu tidak menyurutkan sikap Bapak untuk tetap mengirim kami belajar di luar negeri. Alhamdulillah kami dapat membuktikan bahwa visi Bapak sepenuhnya benar adanya. Kami berhasil menyelesaikan studi di luar negeri dan membawa ilmu pengetahuan untuk diabdikan bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Di kurun waktu lebih dari 1 dekade, kami telah berkiprah pada ranah profesi dan pengabdian masing-masing. Beberapa di antara kami bahkan sanggup mengembangkan profesinya di luar negeri. Meskipun demikian, semangat dan idealisme Bapak yang dulu Bapak sampaikan kepada kami, terus kami ingat dan kami jadikan sumber inspirasi dalam memperkuat jati diri kami sebagai warga bangsa yang ingin menjalin keterikatan dengan tanah air tercinta demi kemajuan bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari upaya kami dalam menebarkan semangat yang Bapak wariskan, dengan ini
kami menyatakan untuk membentuk suatu ikatan alumni. Malam hari ini, di hadapan Bapak, kami deklarasikan pembentukan Ikatan Alumni Penerima Beasiswa Program Habibie. Ikatan Alumni Penerima Beasiswa Program Habibie kami tujukan utamanya untuk mewadahi sinergi, integrasi, dan sinkronisasi antar sesama alumni penerima beasiswa Program Habibie dengan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya, guna bersama-sama mengupayakan pola pembangunan yang menggelorakan nilai-nilai warisan Bapak Habibie, yaitu pengelolaan pembangunan yang makin produktif dan makin berdaya saing, pengelolaan pembangunan yang makin berwawasan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengelolaan pembangunan yang dapat mempercepat pencapaian negeri kita menjadi negara industri maju dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Demikian deklarasi yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberikan kekuatan lahir dan batin bagi kita untuk mewujudkan visi mulia ini menuju Indonesia yang maju, makin unggul, makin bermartabat, makin demokratis, dan makin sejahtera. Jakarta, 12 Mei 2013. Terima kasih Pak Bibi. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada semua yang hadir dan juga Anda yang tidak sempat hadir atas deklarasi tersebut yang menunjukkan itikad niat Anda dan kesadaran Anda bahwa Anda tidak boleh statis atau dinamis dalam bergerak melanjutkan perjuangan estafet dari generasi Pak Habibie, namanya generasi peralihan kepada generasi ini. Dalam perjuangan bangsa ada 3 generasi. Generasi 45 yang memperjuangkan Indonesia merdeka. Generasi peralihan yang erat bekerja sama dengan generasi 45 yang telah memerdekakan Indonesia. Dan berkejaran dengan generasi penerus. Itu adalah generasi peralihan. Dan generasi penerus adalah generasi panjang masa. Isi tapi ujung tombak dari organisasi yang semua bumi Indonesia yang pernah atau tidak pernah menikmati proses wirausaha pribadi di pusat-pusat keunggulan bumi Indonesia ataupun di pusat-pusat keunggulan di tempat bumi yang lain, karya yang lain di mancanegara seperti Anda. Selamat berjuang, terima kasih. Selamat. Terima kasih Pak Habibie yang kami cintai, kami hormati dan kami banggakan. Kami menanti-nanti untuk bertemu Bapak pada tanggal 7 September di Jakarta. Oke, bisa dengar? Tolong ambil satu yang mana aja saya suka. Jangan tunjukin siapa-siapa, agak jauhan dikit. Jangan tunjukin siapa-siapa. Yang Anda lakukan adalah ambil satu kartu, dilihat langsung dimasukkan ke kantong. Oke? Good. Kantong celana boleh, kantong di sini. Oke? Let's do it. Pak Komar dan maaf Pak siapa tadi? Pak Adi. Oke, let's do it. Ambil satu kartu, silahkan. Oke. Udah dilihat belum? Oke, masukkan ke dalam kantong. Satu kartu, silahkan, makasih. Oke, good. Nah, sekarang kita lihat Pak Komar. Oke? Pak Komar akan saya tanyakan beberapa pertanyaan dan kita akan tahu kapan Pak Komar bohong dan kapan tidak. Pak Komar, sederhana. Pertanyaan apapun tolong dijawab dengan kata tidak. Jelas? Oke. Jadi ya, kalau saya tanya nanti nama Anda Komar dan dijawab tidak, berarti dia bohong. Tapi kalau saya bilang nama Anda Habibie dan bilang tidak, berarti dia berjujur. Jelas? Lihat baik-baik supaya kelihatan, tolong Pak mendekat sini supaya semua orang bisa melihat wajah Anda. Pada saat Nazi mewawancara orang, ditaruh di atas lampu. Oke? Good, let's try. Pak, semua pertanyaan dijawab dengan kata tidak. Mengerti? Mengerti, tidak. Tidak. Apakah kartunya berwarna merah? Tidak.
namanya reverse psychology ya. Berusaha mengalihkan perhatian. Padahal sebenarnya kartunya merah. Kita lihat. Pak, kalau merah berarti hati atau wajib? Oke, kita ulang. Pak, kartunya wajib? Tidak. Hati? Tidak. Agak susah. Kita coba lagi. Hati? Tidak. Wajib? Tidak. Nah, ketahuan. Beruntunglah istrinya karena Pak Kormar kurang jago bohong. Berarti kita tahu bahwa kartunya wajib. Pak, lihat mata saya. Lihat baik-baik. Sekarang nggak usah ngomong apa-apa. Body language, Pak. Dari 1 sampai king saya akan sebutin. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cek wing. Oke. Di tengah-tengah tadi agak goyangannya agak cepat. 8, 9, 10, cek. 9, 10, 9, 10. 10 wajib. Tunjukin kartunya, Pak. Tunjukin kartunya. 10 wajib. Tunjukin kartunya. 10 wajib. Ya Allah. 10 wajib. Tunjukin kartunya, Pak. Terima kasih Pak Komar, tolong duduk, kartunya di bawah aja. Tadi saya juga dapat gratisan dari sini. Lihat mata saya baik-baik, Kak. Oke, sekarang saya akan minta tolong hadirin untuk mencoba tahu kapan dia bohong dan kapan tidak. Oke, good. Let's try. Pak Adi, kartunya hitam. Tidak. Merah. Tidak. Kayaknya Pak Adi lupa deh. Tolong lihat lagi, Pak. Tolong lihat lagi, tolong lihat lagi. Ingat kartunya, ingat kartunya. Dia mau mentrik saya, dia tidak tahu kartunya apa. Langsung dia masukkan. I know what you are thinking, Pak. Oke, good. Sekarang udah dilihat, Pak? Good, oke. Lihat mata saya baik-baik. Kartunya hitam, Pak. Tidak. Merah, Pak. Tidak. Hitam. Tidak. Bohong. Kartunya hitam. Oke. Let's try again now. Kalau hitam berarti keriting atau sekop, Pak. Oke. Kartunya sekop, Pak. Tidak. Keriting. Tidak. Wow, susah banget. Pak, saya cuma bisa baca pikiran orang yang berpikiran bersih, Pak ya. Oke, let's try again. Pak, kartunya sekop, Pak. Tidak. Keriting, Tidak. nah, yang sekop tadi bohong, Pak. Karena yang sekop tadi ketawa dikit, berarti bohong, berarti sekop, Pak. Oke, good. Kartunya sekop, lihat mata saya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goyang dikit. 6, 7, 8, 9, 8, 9. Nah, 8 stop. Tunjukkan, Pak. 8 stop. 8 stop. Tunjukkan. Betul. Terima kasih. Terima kasih kepada, mungkin rata-rata tinggal panitia ini kali yang tinggal. Tapi tidak apa-apa, tetap semangat ya, tetap semangat, sudah malam. Justru saripatinya itu di ujung-ujung biasanya, bukan di awal. Berkahnya di situ ya, tutup dengan doa nanti. Jadi mungkin yang saya sampaikan, saya cerita sedikit tentang diri saya. Jadi berangkat itu tahun 87, ya FP3, berangkat ke Inggris. Cita-cita saya mau ke Jepang. Tapi gara-gara menyesal saya ngisi bahasa Inggrisnya bagus, jadinya dikirim ke Inggris. Teknik mesin di UMIS, University of Manchester Institute of Science and Technology. Pulang tahun 91. Waktu masuk, sama mungkin dengan teman-teman yang lain pada kecewa dengan gaji yang pas-pasan di LIPI. Teman-teman pada keluar, saya bilang gila, pada nekat keluar, saya bilang itu dari LIPI ya, waktu itu masih LIPI. Tapi ternyata saya yang salah, kok nekat tinggal. Mereka yang nekat keluar banyak rata-rata berhasil. Tapi alhamdulillah, saya yakin dimanapun Anda berada, cintailah dan senangi pekerjaan Anda dapatkan. Jangan cari pekerjaan Anda inginkan. Jadi saya alhamdulillah, saya coba bekerja, berkarya, konsentrasi dengan apa yang saya bisa lakukan di PT Industri. Alhamdulillah tahun 2007 diangkat jadi direktur, dipercaya. Jadi mungkin saya nggak tahu ada mungkin direktur yang lain juga dari BUMN. Ini sudah masuk tahun ke-6 yaitu teknologi. Dan saya senang waktu di Inggris saya itu akrab dengan anak-anak dari BPPT, rata-rata yang S2 dan S3, yang alhamdulillah dalam mencari proyek buat PT lain mereka punya posisi yang bagus. Jadi networking kita harus jaga. Saya mungkin tidak terlalu pintar waktu di Inggris, tapi saya pintar menjaga hubungan antara manusia. Saya melanjutkan ke UK, Pak, ke Cranfield University, tapi di tengah jalan krisis 97-98, ya semuanya saya lagi melanjutkan PhD terus, kawan-kawan yang sudah PhD pada keluar, bingung kita kan. Sekarang masih calon dokter ya. Kayaknya anak aja yang sekarang jadi dokter kalau Pak. Jadi saya perhatikan setelah ya dengan dinamika hidup ya di negara
kita yang masih banyak naik turunnya. Pertama kita memang dimulai dari tadi Pak, salah satunya ada kawan yang saya tahu masih di BPPT, tapi untuk naik kereta dia harus kadang-kadang bayar, kadang-kadang enggak, ke kantor BPPT jalan dari Gambir, itu diperjuangkan, masih semangat gitu. Tapi ada yang seperti saya, mau masuk ke IPTN yang sudah selesai aja nggak terima gitu kan, apalagi saya gitu. Akhirnya ketemu beberapa, tadi ini kalau konteksnya sinergi Pak ya, antara alumni, akhirnya kita memang sering, dulu di Belandanya sering ngobrol-ngobrol, sering kita ini, kami mendirikan suatu perusahaan yang dulu bergerak dengan modal paling sederhana, yaitu otaknya kawan-kawan itu sebenarnya. Perusahaan beromset, udah berapa omset setahun terakhir ini? 25 juta dolar, alhamdulillah, yang sudah dilakukan. Nah, dengan 10 orang, dengan 10 orang tim inti lah. Saya pernah kebetulan diundang waktu pembukaan kantor gedung barunya. Nah ini ada, kita dengar juga ini agak beda. Kalau beliau ini Pak Darman tadi kan sebagai lebih banyak di manajemen ya, sebagai direktur, kemudian JP selain sebagai preskom juga, owner juga di sana. Kalau Yudi ini dari dulu yang saya tahu, ini anak pinter gitu. Artinya tempat kita nyontek lah, kita belajar, guru-guru kita ini di Belanda. Setelah itu saya diberi kesempatan untuk mengambil program doktor saya juga di teknik mesin sampai tahun 1997.